Dan untuk mengetahui cerita lengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung secara virtual dengan bidan yang kemarin viral melakukan aksi heroik, yaitu Bidan Doya Berutu. Halo, selamat sore Ibu Bidan, apa kabar? Selamat sore Kak Soja. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, terima kasih meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Nah, saya penasaran nih, pasti warganet juga penasaran. Bagaimana sebenarnya cerita Anda akhirnya memberanikan diri untuk mengemudikan ambulans di tengah situasi yang menurut kami juga tidak ideal. Karena kan ada ibu hamil yang harus segera ditolong, apalagi keadaan jalan di Kabupaten Dairi kan juga bukan seperti jalanan di kota besar ya. Bisa diceritakan apa Iya yang Kak. Anda rasakan? Jadi sebenarnya Kak itu saya bukan pertama kali merujuk pasien. Dulunya juga sebelum-sebelumnya waktu gadis pun sebelum ada supir tetap sudah pernah, cuman tidak ada masuk ke dalam media seperti ini Kak. Kemudian kemarin sebenarnya hari Senin pun saya udah merujuk pasien sebelumnya ke rumah sakit umum daerah dengan kasus yang hampir sama, ibu infarktu mau melahirkan pecah ketuban dini Kak. Tetapi itu video yang viral di media sosial rujuk pasien yang hari Selasa, hari kedua. Jadi itu Kak pasiennya jam 11 malam tanggal 14 sudah pecah ketuban. Tetapi si Baik, pasien tidak melaporkan kepada bidan desanya Kak. baik, Hmm. baik. Jadi Berarti bagaimana? tidak melaporkan kepada bidan desa. Jadi pasiennya datang setelah pagi Kak, setelah subuh. Dari jam Oke, 11 malam datangnya ke baik, subuh, kemudian bidan desanya menelpon saya. Kebetulan saya bidan koordinator di salah satu puskesmas di Kabupaten Dairi. Kemudian atas laporan bidannya, saya suruh pasiennya bawa ke puskesmas dulu Kak, karena semua ibu yang bersalin harus melahirkan di Pasienkes. Kalaupun dia harus dirujuk harus melalui Pasienkes dulu, yaitu puskesmas kami. Jadi baik, setelah pasiennya dibawa sama bidannya Kak, kebetulan bidannya ada dua, satu udah menunggu duluan di puskesmas bersama saya, kemudian satu lagi bidan desanya membawa si pasien sampai di puskesmas, semua kami periksa. baik, Ibu hamilnya, kami lakukan pemeriksaan, ternyata air ketubannya sudah agak kering, baik, kondisi ibu juga udah resah, gelisah, ya kan. Kemudian denyut jantung janinnya juga Kak udah mulai irregular, jadi udah nggak baik. stabil. Jadi di situ saya segera nelpon konfirmasi sama Ibu Kapus. Kebetulan Ibu Kapus juga ada berada di puskesmas pada waktu itu, tidak ada rapat atau apa di luar puskes. Baik, Jadi saya konfirmasi Ibu Kapus dan dokter puskesmas baik, harus segera Kak siapkan rujukan gitu ya kan. baik. Dan langsung Kemudian diantarkan ya? belum Kak, saya konfirmasi lagi dokter objinnya. Oke, Saya konfirmasi dokter objinnya, saya ceritakan kronologisnya, saya lapor kronologisnya. Oke, siapkan rujukan kata dokternya. Dokternya kebetulan dokter Bonar Sinaga di Rumah Sakit Swasta Serenapita Sidikalang. baik, Kemudian saya konfirmasi kepada Ibu Kapus, Kak Soza. baik, Gimana pun kan Ibu Kapus itu support system ya, baik, pengambil baik. keputusan di puskesmas agar semuanya walaupun sebenarnya bukan SOP saya yang bawa ambulan, kebetulan Kak Ibu Kapus juga eh, biasa mengendarai ambulan kalau kita lagi turun ke lapangan, posyandu dan lain-lain. Baik, Jadi kami berembuk kemarin Kak. Jadi sepakatlah bahwasanya saya baik, sebagai bidan koordinator yang langsung berangkat ke rumah sakit Kak baik. Soza. Baik, Ibu Doya, sebenarnya yang menjadi perhatian juga dari warganet sebenarnya ini fokusnya kepada seorang bidan yang umumnya kita tahu bahwa pekerjaannya itu untuk menangani pasien. Tetapi ini mengendarai, menyupiri ambulans. Meskipun tadi Anda katakan bahwa ini bukan kali pertama, namun yang viral yang baru-baru terjadi ini. Bahkan Ibu Kapus juga Anda katakan sudah beberapa kali menyupir ambulans. Nah, mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya untuk di puskesmas tempat Anda berada, sopir ambulans ini kemana? Karena kan informasinya dirumahkan. Nah, kenapa dirumahkan? Padahal kan kita tahu ambulans ini merupakan salah satu kendaraan yang sangat penting dan harus ada orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Bagaimana jika
bidannya justru harus menangani pasien dan tidak ada sopir. Kedepannya seperti apa? Apakah ini juga menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan di tempat Anda bertugas? Iya benar Kak Soza. Jadi kebetulan atas keputusan pemerintah ya Kak, di puskesmas kami bukan hanya driver sebenarnya Kak, bukan hanya supir ya Kak Soja, ada dokter umum satu, bidan satu dan perawat dua. Jadi sudah dirumahkan atas itu udah dasar keputusan pemerintah, dirumahkan. Kalau selama ini Kak, supir selalu standby, selalu ada. Dan kapan aja ada waktu darurat, pasien darurat selalu siap mengantar. Tetapi kemarin pun sebenarnya Kak Soza itu driver kami juga kalau kami mintai tolong dia sebenarnya masih meluangkan waktunya buat pasien-pasien di puskesmas kami. Tapi kebetulan kemarin si drivernya lagi keluar kota, Baik. jadi ambil keputusan bersama Kapus jadinya. Baik, ini keputusan darurat ya, tapi kan idealnya dalam suatu fasilitas kesehatan harus ada orang yang bertanggung jawab penuh atas infrastruktur tersebut agar bidan-bidan yang bertugas bisa menjalankan tugas sesuai dengan job desk-nya ya. Kita berharap bahwa ke depannya Dinas Kesehatan juga memperhatikan kondisi ini dan kami sangat mengapresiasi keberanian dan juga kesigapan mengambil langkah cepat yang dilakukan oleh bidan-bidan di Kabupaten Dairi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien. Terima kasih Ibu Doya Brutu dan juga rekan-rekan. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Kak Soja. Saya boleh menyampaikan sedikit pesan Kak Soja? Boleh, baik, silahkan Ibu, singkat saja. Iya, jadi terima kasih buat Bapak Kadis Provinsi, Bapak Kadis Dairi, Ibu Kapus selaku support system, Ibu Ketua IBI juga yang selalu mensupport bidan-bidan di puskesmas, rekan-rekan sejawat, dan juga teman-teman seperjuangan khususnya bidan, jangan lelah untuk berbuat baik dan melayani masyarakat dengan setulus hati, dan ini juga mungkin menjadi hadiah dari pengabdian saya seorang nakes tanpa batas kepada negeri Indonesia, terkhusus Sumatera Utara yang sedang berulang tahun, dan mudah-mudahan video yang viral ini bisa menginspirasi kepada seluruh nakes di jagat raya ini, Indonesia yang kita cintai ini, dan kepada teman-teman Kak Soza, mudah-mudahan yang dirumahkan ada perhatian dari pemerintah tempat. Baik, itu juga yang kita harapkan bersama, perbaikan dari kualitas kesehatan masyarakat. Terima kasih Ibu Doya Brutu Bidan di Kabupaten Dairi telah berbagi cerita bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat Kak Soja, terima kasih.